kita akan mulai sesi Stay Happy at Home buat Hometown Fresh Milk bersama Kak Ai. Nah, Kak Ai, kita mau ngobrol-ngobrol dong. Biasanya nih, kalau misalnya Kak Ai di rumah kan pasti ada stok susu ya. Nah, kalau ada stok susu, biasanya Kak Ai suka bikin apa sih dari susu ini? Banyak banget yang bisa kita kreasikan. Nah, yang favorit aku number one itu yang aku mau share hari ini, yaitu bikin yogurt, karena itu penting banget untuk menambah bakteri baik, pasukan bakteri baik ya ke tubuh kita. Selain itu aku juga sering bikin saus pasta, bikin panna cotta, macam-macam deh. Bisa dikreasikan dari susu. Oke, kita akan lanjut. Tadi kan Kai sempat ngomong kan, favoritnya itu yogurt. Kenapa sih penting banget bikin yogurt sendiri? Kan banyak orang yang bilang, udahlah beli aja tuh di supermarket gitu. Kalau menurutku yang paling penting adalah yang pertama, yang satu pastinya harganya lebih terjangkau kalau kita bikin sendiri. Kita bikin, coba aja teman-teman hitung-hitung di rumah gitu ya, gimana ya perbandingannya kalau bikin sendiri sama kalau beli di luaran. Pasti lebih terjangkau kalau bikin sendiri. Terus yang kedua, teman-teman bisa pastikan kalau ingredientsnya itu bisa kita kontrol. Kalau misalkan kita beli di luaran, kita nggak tahu nih Jen, kadang-kadang ada yang udah tambahin gula gitu ya, tambahin pengawet dan segala-gala macam. Kalau ini kita bisa bikin yang no sugar. Jadi nanti kalau misalkan, nanti aku bakalan kasih tahu juga gimana sih caranya menyajikannya biar anak-anak tuh makin semangat makannya gitu ya. Yang pasti kalaupun kita mau tambahin misalkan gula, itu dari bahan-bahan yang alami. Misalkan kita bisa tambahin dari madu, dari buah-buahan gitu ya. Dan kita juga bisa kontrol nih ya, kalau yogurt itu Jen, dari pengalaman aku ya, itu menentukan banget nih jenis susu yang digunakan untuk bahan dasarnya. Itu ngaruh banget sama hasil akhir yogurtnya gitu. Jadi kita bisa bikin best of the best yogurt dan fresh setiap hari. Penasaran gak? Penasaran banget. Gimana kalau misalnya kita langsung sambil praktek kali ya, Kak Ai? Boleh langsung disebutkan perlu bahannya apa aja, karena udah banyak banget yang nanya gimana caranya, mudah nggak sih? Oke, lanjut, silakan. Penasaran kan? Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya yogurt ini mudah banget bikinnya karena bahannya cuman 2. Yang pertama kita butuh susu segar. Ini aku of course pakainya Hometown ya. Nih, ini masih tersegel teman-teman. Tuh, aku buka ya dari awal nih. Jadi teman-teman kalau beli nih pastikan tuh segelnya itu aman karena dia berlapis-lapis. Ada yang dalam, ada yang luar. Kita buka ya. Sini. Yes. Di sini aku kemasannya memang yang besar, yang 2 liter, tapi kayaknya ada yang lebih kecil daripada yang ini. Ya, yang punya aku yang lebih kecil. Aku akan pakai ya, kalau misalnya masak banyak di rumah yang 2 liter aja. 1 liter ya. Kamu yang lebih kecil. Oke, ini aku akan tuangkan. Nah, pertama-tama kalau mau bikin yogurt, jangan lupa panci yang mau kita gunakan ini kita disterilisasi dulu. Sebenarnya caranya gampang. Kita cuma mesti rebus aja air dengan kasih sedikit cuka gitu ya. Terus kita panaskan. Habis itu dibuang airnya, udah habis itu pancinya siap digunakan. Takutnya aja tadi sebelumnya kita tuh misalkan kita habis masak rendang atau apa gitu ya, dan masih ada kayak bau atau apa yang menempel di panci. Kita kan pakainya yogurtnya kayak se-fresh mungkin kan gitu. Jadi pertama-tama itu yang harus diperhatikan ya. Caranya, ini kita tuangin dulu susunya ke sini. Aku pakai 1 liter. Nah, terus 1 liter dari Hometown Dairy. Lanjut. 1 liter, lanjut ya. Nah, udah habis itu sekarang kita cari ibunya, yaitu biangnya. Biangnya dari apa? Biangnya itu kita bisa pakai aja. Kita beli aja yogurt. Kita coba cari yang plain, yang sealami mungkin gitu ya. Ini aku udah siapin. Tada! Ini dia. Jadi nanti Jen, yang menentukan hasil akhir yogurt itu dari pengalaman aku ya, itu
adalah si ibunya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pengen bikin yogurt, pastikan bibit, bebet, bobot kayak cari jodoh ya. Itu harus diperhatiin. Susunya harus pilih susu yang segar, dan yogurtnya juga pilih yang kira-kira aku pengen deh ntar teksturnya nih kayak begini, rasanya nih kayak begini, karena dia akan ngikutin seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau panasin dulu susunya. Nah, di sini aku akan panasin, dan aku udah ada termometer nih, Jen. Jadi kalau kita mau bikin yogurt itu, suhunya kita panasin si susunya sampai dengan 40 sampai 45 derajat. Jangan terlalu panas, tapi juga nggak boleh terlalu dingin. Teman-teman bisa coba cari termometer untuk masak seperti ini. Ini murah banget kok, ada di marketplace terdekat. Ini kita coba panasin susunya sampai suhunya 40 sampai 45 derajat Celcius. Lalu teman-teman bisa coba sambil ya cari wadahnya nih. Nah, wadahnya biasanya aku pakai mason jar kayak gini. Yang jangan lupa udah disteril juga nih. Tuh. Atau kalau misalkan Jen punya toples di rumah, mau bikin kecil-kecil aja deh buat anak-anak gitu ya, bisa juga pakai. Jadi toples kaca ya, jangan plastik. Jangan plastik, Bunda. Oke, sebentar lagi kita akan ke 40, kita tunggu. Jadi itu sampai 40-45 langsung dimatiin ya Kak ya? Ya, 40-45 ini dimatiin, terus nanti kita masukin si yogurtnya. Oke, udah. Oke. Kita masukin yogurtnya. Kira-kira yogurtnya itu 150 ml. Ya. Oke, kita matiin dulu. Sudah di 40. Wow, ternyata cepat ya. Oke. Langsung. Belum dulu sebentar. Sekarang kita mau masukkan yogurtnya ke sini. Nah, ada yang mikir kayak, Kak itu nggak apa-apa, anget-anget langsung dimasukin. Nggak apa-apa. Asal dia masih berada di suhunya. Ya. Oh, benar lalu banget. ini kita aduk ya. Ambil dulu. Kita aduk rata yogurt dengan susunya seperti ini. Nah, habis itu setelah udah diaduk rata seperti ini, kita bisa masukkan ke jarnya. Nah, masukin ya. Habis ini adalah proses berikutnya, yaitu kita harus diamkan dia. Belum. Kita tutup dulu deh, Bentar ya. Ini aku tutup dulu ya ini. Ini kita harus tutup dengan sapu napkin gitu ya, mungkin kayak sapu tangan kayak gini, teman-teman. Apa aja kain yang bersih di rumah ditutup, dan habis itu kita kasih aja pakai karet gitu ya Jen ya. Oke. Tuh. Kita kayak giniin, kita tutup kayak gini ya. Habis itu kita bisa simpan. Kalau aku sih rekomendasikannya di tempat yang hangat. Jadi kayak misalkan di dalam oven, tapi ovennya nggak nyala ya. Ovennya nggak nyala. Kita diemin di dalam oven, di situ sekitar 12 sampai 18 jam. 12 sampai 18 gitu. jam. Jadi misalkan nih mau bikin buat besok pagi ya sarapan, bikin aja sore-sorenya. Besok pagi udah bisa langsung panen. Oke. Gitu. Itu ada yang sambil mau nanya, boleh ya? Ini kan ada beberapa yang sambil nanya. Itu nggak pakai ditutup jarnya, tapi malah pakai kain. Itu gunanya buat apa sih? Karena dia memang masih membutuhkan udara untuk masuk ke sini. Cuman maksudnya dia butuh sirkulasi udara gitu yang masuk ke sini. Nah, terus Jen pengen tahu nggak hasil akhirnya kayak gimana? Mau tahu teman-teman gimana? Penasaran banget. Pengen tahu hasil akhirnya kayak gimana? Nih. Jadi teman-teman nanti setelah dia 12 jam, kalau teman-teman bisa buka gitu ya, susunya akan menjadi lebih kental.
Dan kalau aku ya, aku tuh sukanya yogurt yang yang kental banget gitu loh. Kalau mungkin kalau di supermarket suka dibilang Greek yogurt, pernah lihat? Nah itu dengan kita bisa lakukan, disaring lagi nih dari yang tadi udah jadi, udah kental, kita saring lagi dengan kain. Kalau aku sih pakai kain kayak mau buat susu almond gini, kain saringan kayak gini, sampai whey-nya keluar seperti ini. Nih aku kasih lihat ya, nih ini whey tuh. Nah tapi whey ini sebenarnya dia juga bergizi, jadi nggak usah dibuang. Misalkan teman-teman nih atau Jen pengen bikin, habis ini aku pengen bikin cream soup gitu, ini bisa banget dipakai. Sama kayak kalau teman-teman mau bikin keju, kan pasti ada reduksinya nih ya, si whey-nya. Ini bisa dipakai untuk bikin sup gitu dan segala macam. Diminum juga nggak apa-apa. Nah, ini aku mau kasih lihat ya tekstur setelah dia disaring. Dia jadinya kental sekali. Nih, aku liatin sini. Tuh. Ini aku panen. Nah, itu banyak yang nanya kenapa harus disaring. Kalau kalian suka dengan tekstur kental seperti Kak Ai, itu disaring. Ya. Tapi boleh nggak sih sebenarnya nggak disaring? Boleh banget. Kalau misalkan pengen teksturnya aku mau yang yang kayak bisa langsung diglek-glek diminum gitu ya. Boleh banget, itu langsung aja sehabis 12 jam itu kita unboxing jarnya, pastinya udah jadi lebih kental daripada susu biasa, tapi nggak sekental kalau disaring. Mau lihat nggak hasilnya nih? Aku ke depan kali ya, ngeliatin kali ya. Depan yes, kasih lihat di zoom ke kamera. Di zoom ke kamera ya. Wah. Tuh, lihat sekental ini. Wow. Tuh, sekental ini. Wow, seger banget. Keren ya. Dan yang paling penting Jen, ini tidak ada penambahan gula sama sekali. Jadi teman-teman aman ya kalau mau dikasih ke, mungkin mau kasih ke anaknya gitu kan, nggak mau kalau beli yogurt di luaran suka ada pemanisnya gitu kan, suka ada tambahan gulanya. Ini tidak ada penambahan gula. Jadi sekarang kita barulah bisa berkreasi lagi untuk bikin diapain lagi nih si yogurtnya, bebas. Wah, gitu. Jadi kita udah tahu ingredientsnya sealami mungkin, jadi aman juga untuk anggota keluarga yang mungkin mengidap penyakit diabetes. Jadi kita butuh tidak ada tambahan gula sama sekali nih. Jadi kita bisa pakai yogurt ini, kita kreasiin apa aja. Nah kita mau lanjut nih, Kak Ai bakal kreasiin yogurtnya seperti apa nih? Nah penasaran kan aku mau bikin apa nih? Sekarang aku mau bikin semacam saus buah-buahan, tapi tentunya aku juga pakai buah alami. Ini kelihatan ya dari sini ya. Ini aku pakai strawberry sama cranberry. Kelihatan ya. Jadi teman-teman, di masa-masa seperti ini kan kita suka ngomongin tentang vitamin C, vitamin C, vitamin C, ya kan? Nah, jangan lupa nih teman-teman ya. Selain dari suplementasi, kita juga jangan lupa kalau sebenarnya buah-buahan seperti contohnya berries ini, dia tuh juga punya kandungan vitamin C. Jadi oke banget nih untuk kita masukkan ke dalam menu makanan sehari-hari. Nah ini aku mau bikin semacam kayak selai sendiri. Aku nyalain kompornya, aku nggak pakai gula putih. Ini aku hancur-hancurkan aja kayak gini nih. Aku hancur-hancurin pakai sutil gitu ya. Tapi nggak pengen hancur banget, nggak pengen pakai blender gitu, biar masih ada kayak tekstur berry-nya gitu. Yes, biar masih ada potongan-potongan buahnya begitu ya. Ini sambil aku mau nanya juga ya Ai, ini sebenarnya tahan berapa lama sih? Jadi kan kita udah bikin nih hari ini nih jam 11. Nah itu tahannya berapa lama? Apanya? Ini atau yogurtnya? Si yogurt ya, Oke. Kalau yogurtnya, aku biasanya kalau habis udah selesai kayak gini, kita bisa simpan di kulkas Jen, di chiller supaya dia lebih awet lagi. Kalau aku sih biasanya 1 minggu aja. Jadi aku biasanya bikin di batch kecil-kecil, tapi sering aja. Jadi selalu bikinnya fresh. Masukin kemana nih? Masukin ke jar lagi?
Belum, bukan. Ini aku mau masukin pemanis. Ini aku pakai maple syrup aja sedikit. Yes. Hup. Atau bisa pakai madu. Bisa juga kalau misalkan teman-teman ada madu. Cuman mungkin ada teman-teman di sini yang nggak mau madunya dipanaskan kan, Jen kan? Ya. Nah, habis itu ya, aku mau masukin juga sedikit banget air jeruk lemon supaya dia ada rasa seger-segernya gitu. Seger-segernya. Nah, oke. Habis itu aku mau matiin kompornya dan aku mau masukin chia seeds. Nah, siapa nih yang di rumah suka konsumsi chia seeds? Aku mau mau masukin chia seeds supaya dia nanti akan mengental secara alami nih, Jen. Ini udah aku matiin ya tadi ya. Karena chia seeds itu kalau misalkan kena air kan dia akan ngembang kan. Dan dia bakalan menjadi kayak teksturnya lebih kental gitu. Oke. Duh, seger banget, Ai. Lumayan ya buat sarapan pagi-pagi kan, brunch cantik di rumah gitu kan. Yang pastinya sehat juga. Tadi juga tipsnya dari Ai adalah pastikan kalian punya termometer ya. Jadi ketika panasin susunya itu 40 sampai 45 derajat dan termometernya itu gampang di e-commerce juga banyak kok. Banyak banget, gampang pastinya didapetin. Nah, sekarang aku mau coba plating nih dia nih. Pertama-tama kita masukin dulu yogurtnya ke mangkuk. Tuh, kental banget ya, kelihatan. Pokoknya intinya kalau mau bikin yogurt, perhatikan bibit, bobot. Nih, kalau induknya aja udah bagus, udah pasti hasilnya juga endulita. Enak alias enak. Hari ini pakai buahnya lumayan macem-macem, ada 3 macam nih. Ada kiwi, ada peach, sama ada strawberry. Centil banget ya. Supaya itu lebih semangat weekend di rumah. Yes, itu hometown neighbors pada sangkanya itu mangga, Ai. Ternyata itu peach. Oh, tapi mangga juga boleh karena sekarang lagi musim mangga juga kan. Jadi nggak masalah sama sekali. Misalkan hometown neighbors ada yang pengen ganti pakai mangga, nggak apa-apa banget. Manis alaminya lagi dapat kan. Oke, ini aku mau tuangin si sausnya ini ke yogurtnya. Tuh. Nanti aku bakal zoom ya. Tenang. Yes. Kita lihat ya, aku kasih zoom ke sini ya, supaya pada ngiler semuanya. Kita lihat dulu. Tada! Nih, tada! Tuh. Udah kayak di restoran mana gitu kan, padahal di rumah aja bikinnya. Aku tuh nontonnya ini sambil kayak ini ya, kayak menelan ludah sendiri, terus kayak mau ngelangin chest gitu. Padahal bikinnya segampang itu, Jen, dan bisa dikreasikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Gitu. Ya, bener banget. Dan itu cantik banget platingnya. Selain gampang, cantik, bikin mata juga enak melihatnya, nyaman di perut, bikin kenyang juga. Itu super keren banget dan super simple banget. Kayak beli di restoran mahal katanya, di sini pada banyak yang bilang. Betul, dan itu kalian bisa kasih makan aja di rumah. Iya, dan itu bisa kasih makan satu keluarga. Kalau di restoran mahal cuma 1 piring. Benar. Kita bisa kasih makan 1 keluarga plus tetangga juga dapat. Dapat. Ini ada yang mau nanya nih, Ai. Kalau susu hometown ini bisa untuk bikin keju mozzarella nggak sih? Kayak ricotta gitu, Kai pernah coba nggak? Pernah. Jujur pernah. Dan bisa banget. Kalau keju sebenarnya cara pembuatannya rada mirip-mirip sih. Susunya dipanaskan ya, kalau mau bikin ricotta susunya dipanaskan, habis itu nanti dikasih air
lemon atau cuka juga bisa. Habis itu nanti kita aduk dan nanti dia akan kepisah sendiri gitu Jen, kepisah antara whey sama si kejunya itu, mirip kayak gini, akan kepisah antara whey sama si kejunya gitu ya. Nanti disaring deh, udah jadi ricotta sendiri di rumah. Tinggal dibumbuin, misalkan mau dikasih garam, mau dikasih rempah-rempah, bisa banget. Jadi sebenarnya dari satu nih kita dari satu botol ini gitu ya. Ini kita bisa bikin berbagai macam masakan dan bahan masakan lainnya.